Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi, asal Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya mau bercerita tentang testimoni sholawat, di mana testimoni sholawat ini yang saya alami sendiri. Dan mungkin setelah saya cerita, bisa juga menjadi motivasi bagi teman-teman yang mendengarkan cerita saya ini. Pada tahun 2017, saya mendirikan sebuah toko. Awalnya toko itu lancar-lancar saja dan berkembang dengan baik. Sehingga pada saat itu saya pun berniat untuk menambah omset dengan cara meminjam. Pertama kali saya meminjam, tetap lancar-lancar saja, sehingga pada suatu hari karena kesalahan pengelolaan, akhirnya lambat laun toko itu mulai kacau pengurusannya, dan akhirnya saya pun harus meminjam lagi ke bank lain. Dan makin hari juga semakin kacau lagi. Akhirnya saya pun meminjam lagi di bank lain, sampai 4 tempat peminjaman. Dan ketika ditotal pada saat itu sekitar 300 juta lebih. Dan makin hari aset daripada toko itu semakin menurun dan semakin menurun. Sehingga menurun dan terus menurun, sehingga barang-barang yang di toko mulai habis dan sebagiannya kadaluarsa. Omsetnya mulai berkurang per harinya. Sehingga saya pada saat itu kebingungan. Bagaimana cara saya membayar hutang-hutang yang banyak kalau tokonya seperti itu terus. Dan akhirnya pada saat itu makin hari toko itu makin hancur. Dan saya pun kebingungan. Setiap hari yang saya pikirkan hanyalah bagaimana cara membayar hutang. Bahkan ketika malam hari, saya pun tak bisa tidur memikirkan bagaimana cara membayar hutang bulan ini. Semakin menurunnya omset toko membuat saya kebingungan. Dan suatu ketika pun pernah saya berniat untuk meninggalkan daerah itu, lari dari tanggung jawab untuk membayar hutang. Namun langkah saya selalu tertahan, entah apa yang menahannya untuk tetap tinggal mempertanggungjawabkan semua hutang-hutang yang tersisa. Di saat saya kebingungan, saya pun memutar beberapa ceramah. Beberapa ceramah itu diantaranya adalah ceramah Ustadz Yusuf Mansur. Ceramah pertamanya yang membuat saya terkesan yaitu ceramah tentang pembacaan ayat surah At-Talaq ayat 3 yang mengatakan apabila seorang manusia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepada orang itu. Saya terkesan pada isi dari ayat ini sehingga saya pun akhirnya yakin bahwa saya bisa melunasi hutang-hutang saya dengan bantuan Allah.
walaupun sejatinya tidak ada lagi manusia yang bisa membantu saya untuk membayar hutang-hutang itu. Bahkan Bang sendiri ketika saya mintai bantuan, tidak ada yang ingin memberikan bantuannya karena melihat omset toko yang sudah tidak bisa lagi menopang hutang-hutang. Kemudian saya pun mulai melancarkan sholat 5 waktu. Yang dulunya saat saya sibuk di toko, kadang ada beberapa sholat yang tidak saya kerjakan. Dan malam harinya ketika sudah sangat capek mengurus seharian barang-barang, saya pun biasanya tidak bangun untuk sholat subuh. Saya lancarkan sholat 5 waktu. Kemudian setelah saya lancarkan sholat 5 waktu, ketenangan pun mulai saya rasakan. Kemudian saya mendengar lagi ceramah Ustadz Yusuf Mansur yang kedua, yaitu tentang sholawat, di mana ketika ia di penjara, ia hanya bisa berjaya sholawat dan mendapat beberapa keajaiban. Saya pun bertestimoni pada saat itu, membaca sholawat tidak kurang dari 4.000 lebih per hari. Dan akhirnya jalan-jalan pun mulai terbuka untuk saya. Beberapa orang mengusulkan untuk memberikan bantuan agar toko itu bisa berkembang kembali. Dan beberapa orang yang memberikan bantuan itu akhirnya saya manfaatkan. Dan sampai sekarang pun sedikit demi sedikit hutang-hutang di toko itu mulai tertanggulangi. Dan akhirnya saya pun makin yakin bahwa saya bisa keluar dari hutang-hutang itu. Dan saat hutang-hutang itu terbayar sedikit demi sedikit, dan pada bulan ini, tahun 2020, bulan Oktober, sisa sekitar 30 juta lebih. Dan saya sangat bersyukur dengan hal itu. Sampai sekarang pun saya terus bertestimoni tentang sholawat yang dulunya hanya 4.000 lebih. Sekarang saya istiqomah untuk bersolawat kurang lebih 10.000 per hari. Setelah saya bersolawat kurang lebih 10.000 per hari, keajaiban lain pun mulai saya dapatkan. Pada saat dulu toko itu diambil untuk kepentingan membayar hutang, akhirnya saya pun menjadi tidak memiliki pekerjaan. Pada saat saya serahkan toko itu sekedar untuk membayar hutang, saya pun berpikir pada saat itu, istri dan anak saya mau makan apa ya? Tapi itulah kuasanya Allah. Ketika kita memang yakin, maka tidak ada hal yang tak mungkin. Bahkan pada saat tidak ada uang sama sekali, habis untuk dipakai keperluan bulanan, saya selalu berkata kepada istri saya, kalau uang kita habis, jangan pernah mengeluh, tapi tetaplah menjaga sholat 5 waktu, dan tetaplah bersolawat agar rezeki kita itu lancar. Dan yang benar saja, ketika uang bulanan habis, ada-ada saja jalannya untuk mendapatkan kembali uang bulanan. Ada-ada saja jalannya. Saya tidak memiliki pekerjaan tetap, tapi jalan selalu terbuka untuk diberikan pekerjaan oleh orang untuk mendapatkan uang. Dan uang itu saya rasa cukup untuk memenuhi kebutuhan bulanan saya dan istri saya. Dan walaupun kita tidak kaya, tapi selalu bersyukur dengan apa yang didapatkan. Dan sampai pada saat ini, saya pun sedikit kewalahan menanggulangi kerjaan-kerjaan
yang cukup banyak yang saya dapatkan. Dan pekerjaan ini lancar setelah saya beristiqomah mendawamkan 10.000 sholawat per hari. Bahkan dari beberapa pekerja itu saya terkadang bingung yang mana dulu yang akan saya selesaikan, karena semuanya masing-masing menghasilkan uang yang cukuplah untuk keperluan bulanan. Dan pernah juga di suatu ketika saya punya kendaraan yang satu-satunya, yaitu cuma motor. Itulah kendaraan yang saya anggap berharga, yang bisa saya pakai untuk mengantar istri saya ke tempat-tempat yang jauh yang akan saya datangi. Tapi dalam keadaan terpaksa, motor itu pun harus dijual untuk menutupi hutang. Pada saat motor itu dijual, istri saya pun berkata pada saat itu, bagaimana cara kita untuk mengantar anak kita pergi ke sekolah ketika ia sudah masuk SD, karena sekolahnya cukup jauh dari rumah. Kemudian saya pun berkata, saya meyakinkan kepada istri saya bahwa pasti Allah akan memberikan jalannya. Dan saya pada saat itu memang tidak berhenti bersolawat. Dan ketika itu, yang benar saja, 1 bulan setelah motor itu sudah saya jual, saudara saya atau tante saya pun datang dari Malaysia, dan ia pun membelikan anaknya motor, tapi anaknya pada saat itu baru kelas 2 SMP, sehingga dia berkata, anak ini tidak bisa diberi untuk memegang motor, karena nanti ia salah gunakan. Jadi ia pun akhirnya menyerahkan motor itu ke saya, bahwa motor ini saya serahkan ke kamu, dan kamulah sebagai pemiliknya. Cukup kalau ada keperluan anak ini, kamu kasih dan tanya dengan baik apa keperluannya. Tapi motor ini anggaplah seperti punyamu. Sehingga pada saat itu saya pun merasa memiliki motor. Pada saat itu bukan hanya 1 orang, tapi 2 orang sekaligus yang ingin menyimpan motor ke saya. Dan saya pun di situ makin yakin bahwa kalau kita memang yakin bahwa pertolongan Allah itu ada dan nyata, pasti akan terwujud. Itu yang pertama. Dan yang kedua juga, pernah suatu ketika saya selalu mengantar anak dan istri saya ke Makassar dari Bulukumba, dan jaraknya itu cukup jauh, butuh waktu 5 jam perjalanan untuk sampai ke situ. Pernah suatu ketika anak saya mengeluh, katanya ia capek untuk naik motor. Ia berkata, kita pulang saja, nanti saya naik mobil angkutan kota sama dengan ibu. Dan akhirnya saya pun menuruti perkataannya pada saat itu. Saya pulang dengan naik motor sendiri. Di jalan pun saya meneteskan air mata dan berkata pada saat itu, ya Allah, berikan saya kendaraan mobil agar saya bisa mengantar anak-anak saya dengan jarak yang jauh dan tidak capek. Dan di perjalanan pun saya selalu membaca sholawat pada saat itu. Dan beberapa bulan kemudian akhirnya itu pun menjadi sebuah kenyataan. Akhirnya saya dikasih pegang sebuah mobil, di mana mobil itu saya diserahi untuk merawatnya. Dan akhirnya saya pun dan istri saya tidak kewalahan lagi saat ke Makassar, karena sudah memakai mobil. Jadi selawat itu memang memiliki sebuah keutamaan. Tapi ingat, syarat dan ketentuannya berlaku. Tidak hanya sekedar membaca selawat, tapi kita pun harus melaksanakan sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Kalau bisa di masjid
sedekah kita pun harus lancar. Ketika kita melihat seorang yang kesusahan dan kita memiliki uang pada saat itu, maka sedekahkanlah. Jadi tidak hanya sekadar membaca sholawat, tapi kita juga melakukan amalan-amalan lain di samping membaca sholawat itu. Maka yakinlah pertolongan itu selalu ada buat kita, sesuai dengan janji Allah pada surah At-Talaq ayat 3. Ketika kita dalam masalah dan kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengeluarkan kita dari masalah itu. Inilah cerita-cerita saya. Mudah-mudahan cerita saya ini bisa menjadi motivasi bagi teman-teman yang mendengarkannya. Dan ingat, kalau pada saat ini ada teman-teman yang mungkin dalam kesulitan, mungkin karena hutang atau apapun itu, jangan pernah bingung, tapi dekatkanlah diri kepada Allah dan bacalah sholawat sambil berdoa. Maka jalan pun akan Allah berikan kepada kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan rekaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.